Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya berasal dari Prodi S1 Hukum Universitas Asia Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Penegak Hukum berdasarkan nilai-nilai filsafat Pancasila di era digital. Yang pertama yaitu masuk ke pendahuluan. Era digital membawa perubahan signifikan dalam setiap aspek kehidupan termasuk penegak hukum. Tantangan baru seperti kejahatan siber, hoax, dan penyebaran informasi ilegal memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Pancasila sebagai falsafah negara harus menjadi fondasi moral dan etika dalam menghadapi tantangan era digital. Masuk ke dalam filsafat Pancasila sebagai fondasi hukum yaitu terbagi menjadi 3. Pancasila sebagai sumber hukum, nilai-nilai dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hukum yang humanis menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan asasi manusia. Harmonisasi aturan Pancasila mendorong terciptanya aturan hukum yang selaras dengan kekayaan budaya dan nilai luhur bangsa. Masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa dan moralitas yang tinggi. Implementasi era digital, menegakkan hukum yang adil, jujur, bebas dari korupsi dan manipulasi, karena didasari oleh keyakinan pada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mendorong toleransi beragama di ruang digital, menindak tegas untuk penistaan agama dan ujaran kebencian berbasis sara. Masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia. Implementasi era digital, perlindungan data pribadi, menegakkan hukum siber untuk melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan data. Keadilan restoratif, mendorong pendekatan keadilan restoratif terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan anak atau korban digital dengan mengutamakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab sambil menindak tegas hoax dan ajuran kebencian yang merendahkan martabat manusia. Masuk ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Implementasi di era digital, penangkalan disinformasi, menindak penyebaran berita bohong hoax yang dapat mencegah bela bangsa. Perlindungan kebinekaan, menegakkan hukum terhadap konten-konten provokatif yang menyerang suku, ras, dan agama tertentu. Literasi digital, meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi. Yaitu masuk ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilainya demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan kebijakan implementasi era digital. Transparan proses hukum, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparan proses peradilan, misalnya melalui sistem peradilan daring, partisipasi publik, menggunakan platform digital untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan hukum, misalnya melalui forum publik online. Pengawasan publik, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum melalui kanal digital. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat. Implementasi era digital, keadilan akses, memastikan bahwa penegak hukum digital tidak hanya menjangkau mereka yang memiliki akses teknologi, tetapi juga seluruh masyarakat secara adil. Regulasi yang progresif, membuat regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, melindungi hak-hak konsumsi digital, dan mencegah kesenjangan ekonomi akibat digitalisasi. Di era penindakan kejahatan ekonomi, menindak tegas kejahatan ekonomi di era digital seperti penipuan daring, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya. Masuk ke tantangan hukum di era digital, yaitu poin utamanya jurisdiksi lintas batas, kesulitan dalam mengidentifikasi
mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan siber yang berada di yurisdiksi berbeda. Lanjut ke senjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan akses yang sama terhadap teknologi yang bisa menciptakan ketidakadilan. Lanjut ke sifat kejahatan yang kompleks. Kejahatan siber berkembang pesat dan sangat canggih, menuntut kapasitas teknis yang tinggi dan aparat. Anonimitas. Pelaku kejahatan digital seringkali bersembunyi di balik anonimitas, mempersulit proses identifikasi dan penangkapan. Solusinya yaitu integrasi Pancasila dan teknologi. Yang pertama yaitu pembaruan regulasi, yang kedua peningkatan kapasitas aparat, yang ketiga kolaborasi lintas lembaga, yang keempat edukasi masyarakat. Ya, kita masuk ke slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Penegak hukum di era digital harus terus berpijak pada nilai-nilai Pancasila untuk memastikan keadilan kemanusiaan. Peraturan tetap terjaga, adaptasi teknologi harus diimbangi dengan penguatan fondasi moral dan etika bangsa. Integrasi antara nilai-nilai luhur Pancasila dan inovasi teknologi adalah kunci untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan beradab di era digital. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.